Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Triaputra dari kelas Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari jurnal Deteksi Ketersediaan Lahan Parkir dengan menggunakan OpenCV. Jurnal ini ditulis oleh Anwar Muzaki, Salinas Saniatul Mabruroh, Rahmat Ibrahim, dan Resti Mulaningrum. Diawali dengan pendahuluan yaitu perkembangan teknologi di era digital telah mendorong pengembangan perangkat lunak untuk membantu tugas sehari-hari, termasuk sistem pemilihan lahan parkir di instansi atau universitas. Di Indonesia, kebutuhan lahan parkir meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan, menyebabkan masalah polusi, kebisingan, kemacetan, dan kekurangan lahan parkir. Berbagai elemen sistem parkir cerdas telah dipelajari dalam penelitian sebelumnya. Ini termasuk deteksi ruang parkir, parkir meter, crowd sensing, pengembangan kendaraan yang terintegrasi, simulasi, dan analisis data parkir. Teknologi penginderaan dan pembuatan aplikasi mobile adalah fokus implementasi sistem parkir cerdas tersebut. Bagian penting dari sistem ini adalah untuk mendeteksi ketersediaan parkir, yang berarti memberikan informasi tentang jumlah parkir yang tersedia. Sistem ini dapat berbasis sensor maupun computer vision. Computer vision menggunakan teknik elektro, matematika, fisiologi, biologi, dan ilmu kognitif untuk meniru penglihatan manusia. Selain itu, penelitian ini menggunakan OpenCV, yaitu library Python yang open source yang berfokus pada program citra digital. Library ini digunakan karena hemat biaya dan dapat mengklasifikasikan banyak ruang parkir sekaligus. Diharapkan, hasil penelitian ini akan membantu pengendara menemukan tempat parkir yang tersedia dengan menggunakan OpenCV. Berikutnya, ada metode penelitian. Yang pertama ada langkah penelitian, yaitu pertama-tama studi literatur, mengumpulkan referensi dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain terkait deteksi lahan parkir. Berikutnya, ada analisa kebutuhan, yaitu dengan menilai kebutuhan pengguna, proses, hardware, dan software yang diperlukan. Ketiga, ada desain arsitektur sistem, menggambarkan alur, masukan, dan desain sistem deteksi lahan parkir. Keempat, ada implementasi penelitian, yaitu dengan membuat program menggunakan library Python yaitu OpenCV sesuai desain yang telah dibuat. Kelima, pengujian sistem, yaitu dengan menguji sistem untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhan dan melakukan analisa serta pembahasan hasil. Berikutnya, ada analisa kebutuhan. Pertama yaitu kebutuhan pengguna. Sistem ini ditujukan untuk pengguna yang ingin mengetahui ketersediaan lahan parkir di suatu tempat. Sistemnya harus mampu mengidentifikasi dan memberikan informasi tentang ketersediaan lahan parkir kepada pengguna. Berikutnya, ada analisis kebutuhan proses, yaitu mencari informasi ketersediaan lahan parkir. Kebutuhan ini yaitu untuk pengguna mencari informasi ketersediaan lahan parkir berdasarkan data sistem. Yang kedua, ada mengelola informasi sistem, yaitu pengelola parkir mengelola data sistem deteksi ketersediaan lahan parkir. Berikutnya ada desain arsitektur sistem. Untuk desain, menggunakan use case diagram yang dapat dilihat seperti berikut. Gambar ini menunjukkan interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Di sini pengguna dapat mengakses tampilan sistem, begitu juga pengelola. Pengguna dan pengelola juga dapat mengakses informasi ketersediaan lahan. Berikutnya, ini hanya untuk pengelola, yaitu untuk mengelola sistem deteksi ketersediaan lahan parkir. Berikutnya, ada hasil dan pembahasan, yang diawali dengan implementasi penelitian. Setelah perancangan sistem selesai, tahapan selanjutnya adalah implementasi perancangan yang telah dibuat. Berikut ini adalah tahapan implementasi pada penelitian sistem deteksi ketersediaan lahan parkir. Yang pertama,
yaitu dengan membuat kode program. Pada tahap ini, kode program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Kode ini berfungsi untuk mendeteksi kendaraan yang keluar dan masuk pada lahan parkir berdasarkan perbandingan nilai pada rectangle. Jika nilai kurang dari 40, rectangle berwarna hijau menandakan lahan parkir tersedia. Sebaliknya, jika lebih dari 40, rectangle berwarna merah menandakan lahan parkir penuh. Yang kedua, ada masukkan citra. Pada tahap ini, citra dalam format PNG atau JPEG dan video dalam format MP4 dimasukkan ke dalam program sistem. Gambar pertama menampilkan citra lahan parkir dari atas. Selanjutnya, rectangle dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kendaraan pada citra menggunakan Pickle. Pickle merupakan salah satu library bahasa pemrograman Python yang dapat digunakan untuk menyimpan data ke dalam file modul yang dapat digunakan sebagai modul pada sistem deteksi. Gambar kedua ini menunjukkan citra setelah proses pembuatan rectangle. Yang ketiga, ada proses citra modul. Setelah pembuatan rectangle pada citra, langkah berikutnya adalah membuat citra blur dengan menggunakan kernel kecil 3x3 dan sigma X sama dengan 1. Proses ini diikuti dengan binarisasi citra gambar dan aplikasi Gaussian blur menggunakan grayscale dengan spesifikasi color_BGR to gray yang digunakan untuk mengkonversi antara RGB atau BGR dan skala abu-abu. Proses ini ditampilkan pada gambar pertama dan gambar kedua. Yang keempat yaitu proses threshold pada citra. Setelah proses blur selesai, langkah selanjutnya adalah thresholding, yaitu proses untuk memfokuskan objek pada citra. Hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar pertama dan gambar kedua. Yang kelima, ada proses delete pada citra. Proses delete atau dilasi bertujuan membesarkan garis atau piksel pada citra, sehingga memudahkan dalam mengklasifikasikan lahan parkir yang kosong dan sudah terisi oleh kendaraan. Hasilnya terdapat pada gambar berikut ini. Yang keenam, ada hasil deteksi. Hasil implementasi ditunjukkan pada gambar berikut ini, yang menunjukkan total 99 area parkir yang dideteksi dengan 14 diantaranya adalah kosong. Rectangle hijau menandakan lahan parkir kosong, sementara yang merah menunjukkan lahan parkir sudah terisi. Perhitungan ini berubah sesuai dengan pergerakan kendaraan masuk dan keluar dari area parkir secara real-time. Berikutnya, ada pengujian sistem. Salah satu proses yang termasuk dalam pengembangan sistem dan aplikasi adalah pengujian sistem. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah black box. Metode ini dieksekusi dengan cara modul atau unit dipasang pada sistem dan kemudian diuji hasilnya untuk memastikan bahwa modul akan menjalankan proses dengan benar dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan desain sistem. Berikut ini tabel pengujian black box. Untuk tampilan pengguna, pengujian dilakukan untuk memastikan tampilan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan yang diharapkan. Ini melibatkan pengecekan antar muka pengguna untuk ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Untuk hasilnya sudah sesuai. Yang kedua, ada perubahan citra. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem mampu mengakomodasikan perubahan citra yang dimasukkan oleh pengelola. Pengelola dapat memasukkan citra dalam format PNG atau JPEG dan video dalam format MP4. Dan sistem harus mampu memprosesnya dengan benar. Hasilnya sudah sesuai. Untuk nomor 3, ada tampilan deteksi tersedia. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi apakah sistem dapat mendeteksi lahan parkir yang tersedia dengan benar. Jika lahan parkir tersedia, rectangle yang muncul di tampilan sistem harus berwarna hijau. Ini sudah sesuai. Dan yang terakhir yaitu tampilan deteksi penuh. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat mendeteksi lahan parkir yang sudah penuh atau tidak tersedia. Rectangle yang muncul di tampilan sistem harus berwarna merah jika lahan parkir sudah penuh. Pengujian ini juga sudah sesuai.
dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem deteksi ketersediaan lahan parkir akan membantu pengelola parkir dan pengguna kendaraan dengan memberikan informasi yang akurat secara real-time tentang ketersediaan lahan parkir, sehingga memungkinkan mereka untuk mengantisipasi apakah area parkir tersebut sudah penuh atau masih tersedia. Hal ini tidak hanya membantu pengguna untuk menghemat waktu, tetapi juga memudahkan pengelola parkir untuk mengatur pengendara yang masuk ke area parkir tersebut. Sarannya yaitu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk penelitian berkelanjutan. Untuk membuat penelitian yang lebih lanjut, lebih mudah bagi pengguna untuk mengetahui ketersediaan lahan parkir di lokasi tertentu, fitur yang dapat diakses melalui web atau aplikasi mobile mungkin dapat ditambahkan. Untuk penelitian lebih lanjut, juga dapat menggunakan objek gambar selain mobil, seperti kendaraan roda 2 atau sejenisnya. Dengan menggunakan metode pengolahan gambar yang baik saat mengolah gambar, informasi tentang fitur dapat diekstraksi dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.